warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat saya semuanya, selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Medinardina dari nomor absen 35 kelompok 3 kelas 10 Di sini saya ingin mempresentasikan dan juga melakukan penguji cobaan terkait alat tepat guna yang telah kelompok saya buat pada saat proyek profil pelajar Pancasila atau P5 yang telah dilakukan pada minggu yang lalu. Apa sih alat yang telah kelompok saya buat? Ayo ikuti saya. Ya, jadi alat yang telah kelompok saya buat itu adalah alat ukur kesuburan tanah. Alat ukur kesuburan tanah ini banyak memiliki berbagai fungsi dan juga ragamnya, dan juga di mana alat tersebut itu digunakan. Contohnya, ahli tani dan juga pertanian itu sangat membutuhkan alat tersebut. Sebelum kita masuk ke langkah penguji cobaannya, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu informasi lengkap mengenai alat tersebut sesuai dengan infografis yang telah kelompok saya buat. Di sini saya ingin menjelaskan juga bahwa alat yang telah saya buat ini termasuk ke dalam bidang pertanian. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah memegang infografis terkait alat ukur kesuburan tanah yang telah kelompok saya buat. Sebelum kita masuk detail ke infografis ini, sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu apa itu alat ukur kesuburan tanah. Jadi alat ukur kesuburan tanah itu adalah alat yang memiliki multifungsi banyak sekali ya. Mulai dari untuk mengukur pH tanah, kestabilan tanah, bahkan sampai menghindarkan tanah dari pupuk-pupuk kimia. Jadi, alat ini itu sangat berfungsi bagi para ahli tani, petani, bahkan seluruh masyarakat yang ingin menjaga lingkungan sekitar. Dari terciptanya alat ini, kita semua dapat menjaga lingkungan kita dengan baik dan juga benar. Oke, kita masuk ke dalam infografisnya. Di sini, alat ukur kesuburan tanah memiliki fungsi dan juga kegunaan. Jadi, fungsi dan juga kegunaan ini yaitu untuk mengetahui kondisi tanah dan juga menentukan dosis pupuk yang sesuai. Sehingga jika kita tahu bahwa dosis pupuk itu sesuai, tanah itu terhindar dari bahan-bahan kimia. Serta ada pun cara penggunaan alat ukur kesuburan tanah. Dan di sini akan saya simak kepada kalian semuanya. Sekarang saatnya saya untuk menjelaskan bagian-bagian dan juga fungsi-fungsi yang ada pada alat ukur kesuburan tanah. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Yang pertama, itu ada bola lampu. Bola lampu itu terletak di bagian paling atas alat ukur tanah. Alat ukur kesuburan tanah. Jadi bola lampu ini berfungsi sebagai media pembuktian akan tanah yang kita jadikan sampel. Jika tanah itu subur, tidak subur, dan juga kurang subur, itu akan dibuktikan oleh bola lampu yang ada di atas ini. Lalu yang kedua itu ada fitting lampu. Fitting lampu di sini itu berfungsi sebagai media penghantar arus listrik dari kabel menuju ke lampu. Yang ketiga itu ada pipa. Pipa itu yang terletak dari fitting lampu sampai ke kabel. Pipa di sini itu berfungsi sebagai pengaman sekaligus media untuk mengalirkan kabel menuju fitting lampu. Lalu yang selanjutnya itu ada kabel. Kabel di sini yang kami gunakan itu ada 2 cabang dan fungsinya itu sama ya, untuk menghantarkan tegangan listrik. Lalu yang terakhir itu ada steker. Steker di sini kita juga menggunakan dia. Di sini sudah saya tunjukkan bahwa speaker yang berada di depan ini untuk mencolokkan ke stop kontak. Jadi kita menggunakan steker yang depan ini untuk menghubungkan ke stop kontak listrik. Lalu bagian steker yang bawah itu sudah saya berikan juga untuk menghubungkan ke sampel tanah yang akan kita gunakan. Dan steker di sini itu fungsinya untuk mengalirkan listrik ke stop kontak dan juga ke sampel tanah. Selanjutnya itu kita akan melakukan penguji cobaan terhadap alat ukur kesuburan tanah yang telah kelompok saya buat. Langsung aja ya. Sekarang saya ingin melakukan penguji cobaan
Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu, yang pertama tanah yang saya siapkan itu adalah tanah yang tidak subur, lalu yang kedua itu adalah tanah yang kurang subur, dan yang terakhir itu adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan paling stabil dan juga paling tinggi. Bisa kita sebut tanah yang subur ya. Oke, sekarang kita mulai ke uji coba tanah yang tidak subur. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah menghubungkan steker ke stop kontak. Ini stop kontaknya masih dalam keadaan mati ya. Kita nyalakan lebih dahulu. Stop kontak ini kita hubungkan ke steker bagian depan. Ini stekernya sudah kita hubungkan, namun bola lampu yang ada di atas itu belum menyala sama sekali. Sekarang kita masukkan tanah yang tidak subur. Nah, saat kita hubungkan steker, kita hubungkan ke tanah yang tidak subur, maka bola lampu itu tidak menyala ya. Selanjutnya, kita ambil tanah yang kurang subur. Kita taruh di tengahnya, lalu kita hubungkan kembali. Nah, bola lampu di sini itu menyala, namun tingkat menyalanya itu redup, tidak 100% dia mengeluarkan cahaya. Dan yang terakhir itu ada tanah yang memiliki tingkat kesuburan paling stabil yang akan kita coba. Nah, dia itu akan menyala dengan terang dan juga maksimal sesuai dengan wattnya. Yang kita gunakan di sini itu adalah bola lampu dengan 15 watt, dan juga saya di sini ingin menjelaskan sedikit mengapa hal ini dapat terjadi. Hal ini itu dapat terjadi karena saya simpulkan ya bahwa tanah yang memiliki tingkat kesuburan paling tinggi itu memiliki hambatan yang kecil sehingga tanah tersebut dapat mengantarkan arus listrik atau tegangan listrik ke lampunya itu dengan mudah. Jadi tanah itu memiliki kemampuan ya untuk menghantarkan arus listrik tersebut sesuai dengan tingkat kestabilan. pH tanah yang stabil itu mulai dari 6,5 hingga 8,5. Sedangkan tanah yang tidak subur itu mengapa membuat bola lampu itu tidak menyala? Karena tanah yang tidak subur itu tidak memenuhi kriteria untuk menyalakan lampu. Yang pertama, tanah yang tidak subur yang kita gunakan di sini itu adalah pasir yang sudah tercemar oleh banyak faktor ya. Yang pertama di sini pasir tersebut itu sangat kering, tidak ada kelembapan, tidak ada apa yang membuat pasir ini lembab itu tidak ada. Bahkan pasir ini basah pun tidak. Jadi pasir ini dapat dikatakan tidak subur. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa kalian mencoba membuat alat tersebut di rumah, karena alat ini merupakan alat sederhana yang dapat memberikan banyak motivasi untuk kita semua, terutama untuk lingkungan sendiri. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman terkait penjelasan uji coba dan juga langkah-langkah yang telah saya lakukan tadi tentang alat ukur kesuburan tanah. Dan di sini saya mengambil kesimpulan bahwa tanah yang kita jadikan sampel itu ada 3 macam. Yang pertama tanah yang subur, tanah yang kurang subur, dan juga tanah yang tidak subur. Di sini keterangannya, jika bola lampu itu menyala dengan terang, maka tanah tersebut berarti subur, sangat subur ya. Dan juga jika bola lampu itu menyala dengan redup atau sedikit gelap, maka maknanya tanah tersebut itu kurang subur. Dan juga jika bola lampu tersebut tidak nyala sama sekali, maka memiliki makna bahwa tanah tersebut tidak subur. Nah, dari presentasi yang telah kita ikuti tadi itu, kalian pasti sudah punya niat kan untuk membuat alat tersebut? Ya, karena dengan upaya menggunakan alat sederhana ini, kita dapat melakukan langkah sedikit demi sedikit untuk menstabilkan lingkungan sekitar kita. Kita hanya membutuhkan beberapa alat sederhana yang dapat kita praktikkan dan kita uji cobakan di rumah. Upaya ini itu dapat kita lakukan untuk menstabilkan tanah di lingkungan sekitar, untuk menjaga kestabilannya, untuk menjaga pH-nya, sehingga tanah yang ada di sekitar kita itu menjadi subur dan juga terjaga. Itu pun akan memiliki timbal balik untuk kita semua menjadi timbulnya kesehatan yang baik untuk semua warga masyarakat.
Terima kasih yang telah mengikuti presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan juga banyak kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.